Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali membahas atau mengangkat sebuah tema, sebuah tema yang berjudul Sumpah Iblis untuk menyesatkan manusia. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa setan ataupun iblis, mereka semuanya tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha terhadap anak cucu Adam. Mereka akan senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalang-halangi anak cucu Adam ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalang-halangi anak cucu Adam ini, menghalang-halangi kita semuanya manusia, sehingga kita akan jauh dari agama kita sendiri, jauh dari Islam. Kita tidak mengenal lagi Islam dengan sebenarnya. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keinginan atau tujuan syaitan untuk menggoda dan menggelincirkan anak cucu Adam, umat manusia, sehingga nantinya syaitan berharap anak cucu Adam ini akan menjadi temannya dia kelak di neraka jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Oleh sebab itu, dalam sebuah ayat Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12 dan ke-18, bahwasanya syaitan laknatullah alaih telah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, untuk membuat tipu daya kepada manusia, untuk menghalangi anak cucu Adam dari jalan hidayah. Ya, berusaha sekuat tenaga sehingga manusia ini jauh dari agama yang benar, agama yang hak, ya, jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu enggan bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud kepadanya? Qala, maka iblis laknatullah alaihi menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada iblis, fahbit minha, turunlah kamu dari sorga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak pantas bagi kamu untuk menyombongkan diri di dalam sorga ini. Fakhruj innaka minas sakhirin. Fakhruj, maka keluarlah kamu dari sorga ini. Sesungguhnya kamu wahai iblis, termasuk orang-orang yang hina. Qala, maka iblis pun berkata, andirni ila yaumin yub'atsun, berilah penangguhan kepadaku sampai hari berbangkit. Qala innaka minal mundarin, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, innaka, sesungguhnya engkau minal mundarin, termasuk orang-orang yang diberikan penangguhan. Qala, maka iblis berkata, fa bima aghwaytani, maka disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna lahum, sungguh aku akan halang-halangi mereka, anak cucu Adam, semuanya, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus ini. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian sungguh aku akan mendatangi anak cucu Adam itu, min baini aydihim, dari segala sisi, segala penjuru, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aymanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dan dari arah kirinya, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapati mereka anak cucu Adam, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, ukhruj, keluar kamu, ukhruj minha, keluar kamu dari sorga, madhmuman madhura, dengan tercela dan dengan terhina, laman tabi'aka minhum, maka barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, maka sungguh aku akan penuhi neraka jahanam ini darimu dan mereka semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Oleh sebab itu, syaitan atau iblis laknatullahu alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, akan senantiasa memberikan, akan senantiasa menghalang-halangi kepada seluruh anak cucu Adam, anak keturunan Adam, menghalang-halangi dari jalannya Allah yang lurus, menghalang-halangi manusia, sehingga manusia ini tidak lagi mengenal agamanya, tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis laknatullah alaih menginginkan anak cucu Adam ini ya menjadi pengikutnya, menjadi walinya, menjadi kekasihnya, menjadi penolongnya. Dan iblis laknatullah alaihi menginginkan manusia ini akan menemaninya kelak pada hari kiamat di neraka jahanam. Oleh sebab itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan beberapa pengajaran kepada kita semuanya agar kita ya, anak cucu Adam ini tidak mudah untuk dikelincirkan oleh syaitan, tidak mudah untuk diganggu oleh syaitan, tidak mudah untuk disesatkan oleh syaitan. Maka di antara pengajaran yang Rasul sallallahu alaihi ajarkan kepada kita semuanya adalah
maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, ya. Maka dengan doa ini maka kita akan dihindarkan dari gangguan setan laknatullah alaihi. Yaitu sebuah doa yang sepatutnya seharusnya dibaca oleh suami istri sebelum mereka ini ingin melakukan hubungan intim. Maka di antara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Rasul mengatakan idza ata ahadukum ahlahu falyaqul Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Maka apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, atau di antara kalian para suami mendatangi istrinya, maka ucapkanlah doa ini, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Maka kata para ulama, apabila seorang suami membaca doa ini sebelum ia melakukan ibadah hubungan intim dengan istrinya, maka para ulama, lau anna ahaduhum yaqulu hina ya'ti ahlu bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, sekiranya kalian para suami ini membaca doa tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya, thumma qaddara bainahuma fi dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memberikan anak keturunan kepadanya, lam yadurruhu syaitanun abadan. Maka kata para ulama, sekali-kali syaitan, iblis tidak akan pernah memadaratkan, tidak akan pernah membahayakannya selama-lamanya. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian penjelasan para ulama yang kedua, wa fi hadzal hadits yursidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang mana apabila doa tersebut dibaca sebelum ia melakukan hubungan badan kepada istrinya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijauhkan dirinya, dan maka dia akan dijauhkan dirinya dari godaan setan atau dari gangguan setan. Wa ba'id bainahu wa baina kullin ma ataitana iyyah, dan dia akan dijauhkan dari setiap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti kepadanya, ya. Dijauhkan dari setan setiap apa-apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Lau qaddarallahu ta'ala rizqan waladan min hadzal jima' fa inna dzalika lawlad yakunu fi ismatillah mahfudhan minas syaitan muddata hayati. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kedua orang tua itu dengan rizki berupa anak, ya, disebabkan karena jimaknya di malam itu, fa inna dzalika lawlad, maka anak tersebut akan mendapatkan ismah, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Fala yamussuhu bi adzan, maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali, maka syaitan laknatullah alaihi sekali-kali tidak akan pernah membahayakan dia sedikit pun. Tidak akan pernah mampu menggelincirkan dia sedikit pun. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian hendaklah kepada para orang tua senantiasa berusaha, sehingga berusaha meminta, mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan
memberikan perlindungannya, penjagaannya kepada anak-anaknya. Sebagaimana hal demikian juga telah dilakukan oleh istri Imran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Bahwa istri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kehamilannya. Ia meminta penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kehamilannya, dengan apabila suatu saat nanti anak yang dia kandung ini lahir, maka anak tersebut akan mendapatkan penjagaan dari Allah, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan taufik, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran." Ketika istri Imran berkata, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni," wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nadartu laka, bernadar kepadamu, ma fi batni muharraran, terhadap apa yang telah aku sedang hamil ini di dalam perutku, muharraran, sehingga nantinya kelak akan mendapatkan perlindungan, penjagaan darimu. Fataqabbal minni, maka perkenankanlah doaku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'aha, maka ketika istri Imran, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ia melahirkan anaknya, qalat, ia berkata, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wada'tuha untha, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Wallahu a'lam bima wada'at, maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mengetahui terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang hamba. Walaysa dzakaru kal untha, maka sesungguhnya anak laki-laki ini tidak sama dengan anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberikan nama kepada anak ini Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohonkan perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan, dari keburukan syaitan, dari kejelekan syaitan, dan anak keturunannya, sehingga syaitan laknatullah alaihi tidak akan bisa menggodanya, tidak akan bisa mencelakakannya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Inilah seharusnya yang diperhatikan kepada seluruh orang tua, khususnya kepada para ayah dan kepada para ibu, ibunda. Maka hendaknya mereka, para ayah, para ibunda, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anaknya, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salihah, yang akan terbebas dari gangguan setan laknatullah alaihi. Maka
doa yang paling mustajab yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah doa yang berangkat dari niat yang ikhlas, dari niat yang tulus, yang dipanjatkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan mendengarkan doanya dan akan mengijabahkan, mengabulkan permintaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hambaku meminta, berdoa, memohon kepadaku, anni fa inni qarib, katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sangat amat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan, permintaan seorang hamba tatkala ia meminta kepadaku. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Kemudian hal yang sama juga telah dilakukan oleh Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk anak-anaknya kelak. Ia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang muslim, menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim yang senantiasa berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan terhadap anak-anak cucu kami, anak keturunan kami, menjadi anak-anak yang Islam, menjadi generasi-generasi yang muslim, berserah diri kepadamu. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau yang dilakukan kepada seluruh para orang tua, kepada ayah dan kepada bunda terhadap anak-anaknya, maka hendaknya dia memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak-anaknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Al-Hasan dan untuk cucu beliau Al-Husain, sehingga beliau mengatakan, u'idzukuma, aku memintakan perlindungan kepada kalian berdua, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kalian berdua, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi kalimatillah at-tammah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, min kulli syaitan, dari setiap bahaya gangguan syaitan, wa hammah, dan dari setiap apapun binatang yang akan membahayakannya, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan yang jahat, pandangan yang buruk yang ditujukan kepadanya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Maka di sini ada sedikit penjelasan para ulama tentang hadis di atas, bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul,
bahwasanya suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan, penjagaan untuk Al-Hasan wal Husain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, seraya Nabi mengatakan, inna abakuma, sesungguhnya ayahmu, kakekmu, buyutmu, kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq, yakni Ibrahim alaihi salam memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ismail wa Ishaq dengan perkataannya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala huwal qadir ala safri surur an abdi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha mampu untuk memalingkan, ya, untuk melindungi, menjaga hamba-hambanya dari seluruh keburukan-keburukan. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billah mimma yakhaf wa yakhdar wa yu'awwidhu ghairuhu. Fa'al mu'min ay yalzama dzalika wa yasta'idza billah min sururi khalqi. Demikian pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang beliau merasa takut, terhadap apa-apa yang beliau merasa akan mencelakakan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan perlindungan kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah perkara yang seharusnya dan seyogyanya dilakukan oleh semua para orang tua adalah, ya, hendaknya para orang tua ini, ya, menjaga anak-anaknya, tidak membolehkan, tidak membiarkan anak-anaknya keluar rumah di waktu-waktu yang terlarang. Di antara waktu-waktu yang terlarang adalah ketika waktu sore hari datang, ya, ketika waktu matahari terbenam dan permulaan awal malam. Maka disitulah waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semuanya, ya, untuk keluar rumah, melarang anak-anak kita semuanya untuk keluar rumah, disebabkan karena waktu tersebut adalah waktu para syaitan, ya, mereka berkeliaran, mereka menyebarkan pasukan-pasukannya. Syaitan, iblis, memerintahkan bala tentaranya, ya, untuk menggoda manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana julukhul lail fakuffu sibyanakum." Apabila telah datang awal malam, maka tahanlah anak-anak kalian, ya, di rumah-rumah kalian. Jangan biarkan anak-anak kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Mengapa? Kata Rasul, "Fa inna syayatin tantasiru hina idzin." Maka sesungguhnya dikarenakan syaitan ketika itu mereka menyebar untuk menggoda manusia. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhulluhum. Maka apabila telah hilang, telah pergi dari waktu sebagian malam, maka biarkanlah anak-anak kalian untuk keluar. Wa aghliqu al-abwab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian di awal waktu malam. Wa dzkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Maka sesungguhnya syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang tertutup yang disebutkan padanya bismillahirrahmanirrahim.
wa auku qarbakum wadhkuru ismallah, dan tutuplah bejana-bejana yang kalian miliki ya, dengan ucapan bismillah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah bejana-bejana yang kalian miliki ya, dan ucapkanlah bismillah. Walau an ta'ridu alaihi syai'an wadfa'u masabihakum, walaupun engkau menutupnya hanya dengan sehelai kayu atau dengan sehelai kain atau sesuatu yang hanya menutupi bagian atasnya saja, maka tutuplah bejana-bejana kalian dengan